Pendidikan sangat diperlukan untuk kemajuan suatu bangsa. Proses pendidikan yang menyenangkan dapat membuat peserta didik lebih bisa mengekspresikan materi yang mereka pelajari ketika sedang menuntut ilmu. Pengajar kreatif memiliki ciri dan daya tarik tersendiri. Proses pendidikan yang baik tentunya dipengaruhi oleh pengajar berkompeten dan berpengalaman, seperti halnya komunitas yang kami kunjungi di daerah Cisarua Puncak, Kabupaten Bogor. Komunitas ini bernama Pijar, yang artinya puncak ingin mengajar. Pijar adalah sebuah komunitas independen dan non-profit yang bergerak di bidang sosial, khususnya pendidikan. Pijar berdiri karena gagasan segelintir pemuda, baik dari kalangan mahasiswa maupun non-mahasiswa, yang memiliki kesadaran yang sama dan bergerak hatinya untuk membantu memajukan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di wilayah Puncak, Cisarua, Bogor, dan sekitarnya. Pijar didirikan pada tanggal 12 Desember 2021 oleh mahasiswa dari salah satu universitas di Sukabumi, jurusan pendidikan agama Islam yang bernama Muhammad Fahmi Mutakin Mafaza, atau sering disapa Kang Fahmi. Motivasi Kang Fahmi ingin mendirikan komunitas Pijar karena ingin membawa perubahan. Berangkat dari keresahan Fahmi pribadi sebagai mahasiswa yang disematkan harus menjadi agen of change. Artinya harus bisa membawa perubahan di satu daerah yang minimal tidak membawa perubahan pun bisa bermanfaat gitu. Nah, Fahmi pada waktu itu merasa kurang aware terhadap lingkungan sekitar, sehingga Fahmi ingin merubah kembali paradigma masyarakat terhadap mahasiswa yang sudah menurun, sehingga Fahmi memiliki kesadaran di situ, memiliki keinginan untuk terjun juga ke masyarakat, berkontribusi juga di masyarakat gitu. Dan akhirnya Fahmi mengajak teman-teman yang lain gitu kan, sekiranya ada juga yang satu kesadaran dengan Fahmi, satu kepekaan terhadap lingkungan sekitar, ya udahlah di situ juga langsung berdiri Pijar. Selain itu juga Fahmi ingin mengenalkan kepada orang-orang yang awam yang ingin tahu soal mengajar itu seperti apa gitu. Kadang kan orang tuh selalu menyepelekan soal pendidikan, padahal kan pendidikan tuh fondasi yang utama gitu kan, apalagi pendidikan dasar gitu. Terus yang ketiga mungkin Fahmi juga ingin menyediakan atau memfasilitasi orang-orang yang ingin mengajar, ingin terjun di masyarakat, tapi dia tidak memiliki wadah gitu. Termasuk Fahmi sendiri. Fahmi sendiri kan ada nih rasa ingin terjun ke masyarakat, tapi kan Fahmi juga bingung harus sama siapa, harus kemana. Nah makanya kita fasilitasilah orang-orang yang ingin terjun di masyarakat, tapi mereka terbentur oleh regulasi dan lain sebagainya seperti itu. Sistem mengajar dari komunitas Pijar disesuaikan mengacu dengan kurikulum. Pembedanya dari suasana belajarnya yang dikemas semenarik mungkin. Sebelum mereka terjun untuk mengajar, ada perkumpulan pembekalan materi terlebih dahulu agar kegiatannya berjalan sebagaimana mestinya. Namun, untuk tempat berkumpul belum bisa ditetapkan hanya satu tempat saja, karena belum memiliki sekre khusus. Kang Fahmi mengatakan yang terpenting suasana berkumpulnya. Sistem mengajar kita sih sebenarnya kita juga mengacu kepada kurikulum. Misalkan kita mengajar di salah satu sekolah, kita juga mengacu materinya ke situ. Cuman untuk menjadi pembeda mungkin kita juga berinovasi gitu. Kita juga membungkus proses kegiatan belajar dengan sebaik mungkin gitu, sehingga anak-anak merasakan bahwa kita ngajar tuh berbeda gitu ya, dibungkus semenarik mungkin lah kayak gitu kan. Pasti setiap kita akan melakukan kegiatan, agenda dan lain sebagainya, program kerja kita pasti mempersiapkan dengan rapat-rapat atau diskusi-diskusi, sehingga kegiatan kita berjalan dengan sistematis dan sebagaimana mestinya gitu. Jadi tidak asal-asalan. Selama 4 bulan berdiri, sudah ada sekitar 40 orang yang telah bergabung. Beberapa program yang telah mereka jalankan dengan baik. Di antaranya ada perpustakaan berjalan, Pijar siap mengajar batch 1, Sanlat ini ada di batch 2, khataman Quran, dan masih banyak lagi. Untuk tempat rapat kumpul kita ya, kita pasti setiap kita mau kumpul, rapat, diskusi, kita selalu
random lah, nomaden gitu, nyari-nyari tempat kiranya siapa nih yang sekarang open house gitu kan, si A, ya udah di rumah si A. Atau misalkan kita kadang-kadang bosen di rumah, ya kita keluar nongkrong-nongkrong, kadang di sini juga gitu atau di mana. Ya itu tidak karena kan kita juga belum punya sekre, jadi ya udahlah kita di mana aja gitu, yang penting ngumpul. Untuk sumber buku dari program perpustakaan berjalan, komunitas Pijar menerima donasi buku apapun asalkan tidak melanggar unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Selama buku tersebut masih layak baca, komunitas Pijar selalu menerima buku tersebut. Untuk penyimpanan bukunya disimpan di rumah Kang Fahmi selaku ketua komunitas Pijar. Untuk program wajib kita sudah pertama kali tuh kita bikin tuh perpustakaan berjalan. Alhamdulillah sudah terlaksana. Itu pun menjadi program rutin kita tiap beberapa bulan sekali. Terus juga Pijar Siap Mengajar batch 1 sudah dilaksanakan. Mungkin untuk kedepannya sekarang bulan puasa ini Sanlat kita terjun lagi gitu, Pijar Siap Mengajar batch 2. Dalam program perpustakaan berjalan, buku-buku ini nantinya dapat dibaca langsung atau juga bisa dipinjam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Adapun program internal kita ya, kita mengadakan rutinan 1 bulan sekali khataman Quran sambil berdiskusi, sambil evaluasi selama 1 bulan itu kan, sehingga rasa harmonis serta rasa kekeluargaan kita semakin kuat. Begitu mulia niat mereka dalam memajukan kualitas pendidikan. Mereka bahkan menguras energi, pikiran, serta waktu untuk menyalurkan ilmu kepada generasi muda. 4 bulan didirikan, Kang Fahmi merasakan apa yang ia alami selama ini. Justru terjadi di komunitas Pijar. Banyak pembelajaran yang bisa Kang Fahmi dapatkan setelah mendirikan komunitas ini. Alhamdulillah untuk pada hari ini sekitar 40 orang yang sudah ada, kurang lebih 40 orang. Untuk bergabung dengan komunitas Pijar, Kang Fahmi mengedepankan orang-orang yang tulus niat ingin mengajar dan belajar bersama-sama di komunitas ini. Jadi kita masih menampung buku tuh di rumah saya pribadi, karena rumah saya pribadi itu sudah dijadikan base camp anak-anak lah gitu. Tiap hari kita berdiskusi karena alhamdulillah gitu tiap sore kita selalu mengadakan belajar bersama, sharing knowledge lah. Jadi kan kita tuh orang-orang di Pijar tuh kan dari disiplin ilmu yang berbeda-beda kan. Ada yang dari kesehatan, ada yang dari pendidikan, ada yang dari kimia dan lain sebagainya. Sehingga mereka gantian tuh tiap hari kita berdiskusi, saling sharing ilmu gitu. Di masa pandemi, segala hal menjadi terhambat. Lain halnya untuk komunitas Pijar. Adanya pandemi tidak menjadi halangan untuk menyalurkan niat baiknya demi pendidikan. Insya Allah secepatnya lah, paling lambat nanti setelah Lebaran lah. Karena kita kan harus menyelesaikan ini dulu sekarang yang Pijar Siap Mengajar bat 2, jadi si Ramadan. Semakin hari, banyak perbedaan yang dirasakan oleh komunitas Pijar. Mulai dari rasa kekeluargaan semakin terbentuk, keharmonisan yang terjaga, serta semangat mengajar yang kian membara. Kak Muna, salah satu anggota komunitas Pijar berusia 20 tahun, setelah bergabung dengan komunitas Pijar, ia merasa lebih banyak pengalaman yang didapatkan. Semenjak bergabung dengan Pijar, pastinya lebih banyak pengalaman yang dirasakan ya. Terus, terutama ketika harus terjun langsung di masyarakat. Lebih excited, lebih senang juga ketemu sama banyak temen yang benar-benar baru mengenal berbagai macam karakter teman-teman, dan bisa lebih aktif juga, lebih produktif. Selain Kamuna, ada Kang Fadil berusia 20 tahun, seorang mahasiswa Universitas Pakuan Bogor, jurusan kimia yang menjadi anggota Pijar, mengatakan bahwa dirinya menjadi lebih siap ketika ditunjuk berbicara di depan umum karena sudah terlatih public speaking di komunitas Pijar. Tertarik saya terhadap komunitas ataupun kelembagaan Pijar di sini, yaitu tidak hanya membentuk public speaking dari seseorang, tapi dari seseorang tersebut yang ingin mengikuti kelembagaan di Pijar itu, dia memberikan wawasan satu sama lain. Jadi saya tertarik untuk mengikuti
program-program dari pijar tersebut. Bukan hanya sekedar wawasan yang merasa saya lebih jauh, wah gitu kan, kayak saya udah bergabung dengan komunitas pijar, bukan hanya wawasan yang saya dapat, tapi saya mendapatkan juga pengalaman-pengalaman, sharing-sharing pengalaman dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain yang ada di pijar tersebut. Di bulan suci Ramadan ini, komunitas pijar mengadakan program pesantren kilat. Murid-murid di sana terlihat senang dengan cara mengajar dari komunitas pijar. Mereka memerhatikan materi secara seksama sambil menunggu waktu menjelang buka puasa. Haikal, salah satu murid yang mengikuti sanlat, mengatakan bahwa kegiatan sanlat tadi menyenangkan. Materi yang disampaikan ada tentang keutamaan puasa dan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang bulan puasa, tentang Nabi Muhammad. Senang terus gembira. Tak hanya Haikal, ada juga Faiz dan Ica yang merasa kegembiraan belajar bersama komunitas pijar. Kisah Nabi Muhammad sebulan puasa. Semakin sehat, semakin sukses. Kemuliaan hati dan pengorbanan mereka untuk lebih aware pada pendidikan sangat patut diapresiasi oleh kita semua. Semoga komunitas pijar ini semakin maju, semakin berkembang, semakin banyak dikenal masyarakat luas, dan bisa mengembangkan sayap bukan hanya di dunia pendidikan tapi juga bisa berkembang di sektor ekonomi ataupun yang lainnya. Harapan untuk komunitas pijar tersendiri, ya pengen dari pijar di sini tidak hanya terjun di lingkungan puncak gitu. Pengennya menyebar luas di luar puncak seperti di Bogor Kota, Bogor Tengah lah gitu kan. Pengennya tuh seperti itu. Emang mencari relasi itu tidak cukup di lingkungan saja. Banyak gitu kan. Gak hanya diam di satu tempat. Pengen saya harapan kedepannya buat pijar lebih kompak lagi, lebih berani untuk terjun ke luar. Ya. Harapannya untuk komunitas pijar, yang pertama semakin menjadi organisasi yang memang benar-benar sadar akan suatu pergerakan di lingkungan sekitar gitu. Terus juga semoga pijar ini bisa melebarkan sayap di sektor-sektor lain, tidak hanya pendidikan ya gitu, bisa ke sektor ekonomi dan lain sebagainya gitu. Terus untuk harapan saya untuk sistem pendidikan Indonesia semoga semakin maju ya, semakin dibenahi hal-hal apa saja yang kiranya menjadi kekurangan dalam sistem pendidikan kita gitu. Makanya nih saya mengajak kepada seluruh pemuda-pemudi baik itu dari kalangan mahasiswa dan non-mahasiswa yang ada di sekitar puncak, mari sama-sama kita bantu kemajuan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di daerah puncak dan sekitarnya. Harapan yang diucapkan semoga didukung oleh semesta. Kemuliaan hati dan pengorbanan mereka untuk lebih aware pada pendidikan sangat patut diapresiasi oleh kita semua. Semoga rencana pijar ke depannya dapat terlaksana dengan baik, serta niat baik mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take.